Shalom, kekasih Tuhan. Seminggu ini kita sudah dituntun Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Puji-pujian kita sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah di gereja kita, GKI, ada bulan musik. Dan bulan itu jatuh pada bulan Oktober hari ini. Kita akan beribadah pagi ini dengan irama musik, irama keroncong. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita satukan hati kita. Kita pujikan, di saat ini aku bernyanyi. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu, Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, ku naikkan bagimu Tuhan. Nyanyiku nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, ku cinta Kau. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagimu, Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, ku naikkan bagimu Tuhan. Nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, ku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, ku cinta Kau. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kalau sampai saat ini kami semua boleh ada dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai beribadah dan datang kepada Tuhan, walaupun masih secara online. Tapi kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkatilah ibadah pada saat ini. Berkatilah setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan juga berkatilah Bapak Pendeta Sandi yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kebaktian pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang berang yang gemerlap, pandangkan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan votum. Votum adalah dasar keyakinan kita. Maka marilah kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bulan Oktober ini bagi kita GKI Wiyung Royal Resident, kita menghayati sebagai bulan musik. Musik adalah salah satu sarana kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Musik adalah bahasa hati. Maka catatan-catatan Mazmur, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa ini ditekankan? Karena bukan hanya dengan mulut kita memuji, tapi dengan hati kita memuji. Hati yang memuji adalah kehidupan seutuhnya, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan nama Dia yang mulia. Mari kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian ini. Nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama.
Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami rindu Tuhan, kata dan perbuatan kami mencerminkan firman Tuhan. Itu kerinduan kami. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, ya Tuhan. Tapi pada kenyataannya, apa yang kami cerminkan dalam hidup ini, apa yang kami pantulkan melalui hidup kami, bukanlah firman Tuhan. Kadang kami memantulkan kemarahan kami, memantulkan ego kami, memantulkan kesombongan kami, memantulkan prestasi-prestasi kami, menyatakan siapa diri kami. Ya Tuhan, ini yang menjadi kenyataan setiap hari dalam hidup kami. Maka Tuhan ampuni kami. Bila mana di dalam hidup kami sepatutnya menjadi kitab yang terbuka, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, dan menyatakan Kristus yang hidup di dalam kami. Tapi rupanya kami tidak melakukan dan menyatakan itu. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami cenderung untuk menampilkan siapa aku, siapa saya. Menunjukkan kekuatan aku, menunjukkan kekuatan saya. Menunjukkan kepintaran, menunjukkan kekuatan aku. Ya Tuhan, kami tahu ini semua menyakiti hati-Mu. Maka ampunilah kami, manusia yang berdosa ini. Manusia yang selalu lupa siapa Tuhan kami. Manusia yang selalu lupa dari mana akal itu diberi. Manusia yang lupa dari mana berkat itu datang. Manusia yang selalu lupa kemampuan dan talenta semua itu datangnya dari mana. Manusia yang lupa bahwa kehidupan kami sampai saat ini itu siapa yang menjaga. Kami lupa, Tuhan, ampuni kami. Maka saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami selalu ingat siapa Engkau dan selalu ingat siapa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami. Pakailah hidup kami untuk mencerminkan kebesaran Tuhan yang sudah nyata dalam hidup ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi. Tuhan, pulihkan dan ampuni dan pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku,
pengharapanku. Ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku. Ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua adalah penyataan anugerah Allah bagi setiap kita yang datang mengaku dan mohon pengampunan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan pada setiap orang yang datang mengaku dosa. Dosa kita sudah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Mari kita naikkan doa kita agar Roh Kudus sertai, pimpin dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi. Terima kasih karena Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberikan kami kehidupan dan mempercayakan kepada kami hidup. Karena hidup yang Tuhan percaya ini adalah hidup untuk menghasilkan buah kehidupan yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup ini kembali membuat hidup kami makin hidup untuk menghasilkan buah. Apalagi di dalam bulan musik ini, kami rindu bahwa pujian kami ini menghidupkan kami. Penyembahan kami menghidupkan kami. Dan Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Supaya orang senantiasa melihat bahwa bukan hanya dengan mulut kami memuji, tapi juga dengan hati kami memuji. Dan juga di dalam langkah kehidupan kami menyatakan pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan, nyatakanlah kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu melalui firman-Mu. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, mengerti, dan hidup di dalam kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 104. Kita akan membaca ayat yang ke-31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, salam sehat untuk semua. Bapak Ibu, saya boleh bertanya, kapan biasa kita nyanyi? Apa maksudnya Pak? Gini, kapan kita menyanyi, ya, bukan di gereja ya, kapan kita menyanyi waktu di rumah? Kapan itu? Banyak orang bilang, saya juga bisa menduga, maka ada semacam ungkapan klise, ya. Nyanyian di kamar mandi itu adalah nyanyian yang paling murni. Kenapa saudara-saudara? Nyanyian di kamar mandi itu adalah nyanyian paling murni. Kenapa banyak orang kemudian nyanyi-nyanyi waktu dia mandi di kamar mandi? Ada yang tahu kenapa? Tema kita bernyanyi bagimu. Tapi sebelum masuk ke tema ini, saya boleh bertanya, apa yang mendorong saudara untuk bernyanyi waktu di rumah? Dan pada saat yang biasa saudara lakukan, tanpa saudara disuruh nyanyi, saudara bernyanyi. Apa yang mendorong saudara lakukan itu?
Hati saudara senang mengisi waktu luang? Atau saudara hanya mengungkapkan nada-nada yang itu terngiang di dalam benak dan hati saudara? Atau saudara nyanyi supaya latihan nanti hari Minggu ngisi paduan suara di gereja? Apa yang mendorong saudara bernyanyi tanpa disuruh saudara bernyanyi? Ada banyak waktu kita mau nyanyi disuruh nyanyi, tapi ini nyanyi tidak disuruh nyanyi. Itu lahir dari sesuatu yang kemudian kata orang spontanitas begitu. Tapi itu nyanyian yang paling murni karena saudara tidak pernah dipaksa. Mengapa saudara bernyanyi? Banyak orang menjawab begini. Saya bernyanyi Pak waktu di rumah, apalagi waktu saya mandi, di kamar mandi saya bernyanyi. Kenapa? Karena ada suasana yang berbeda Pak. Ya, sambil nyanyi, ya, sambil mandi, sambil nyanyi, itu ada suasana yang berbeda. Rasanya hati itu senang gitu loh. Maka mengalirlah pujian atau nyanyian dari mulut saya. Oh ya, hatinya senang berarti. Saudara-saudara sekalian, mengapa engkau bernyanyi bagi Tuhan? Apakah karena hati saudara senang? Apakah karena saudara didorong oleh satu perasaan yang kuat dengan Tuhan? Mazmur 104 itu merupakan satu pujian yang panjang. Kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, saudara akan melihat bahwa Mazmur 4 ini sebenarnya adalah mazmur yang mengungkapkan pujian atas kebesaran Allah yang nyata melalui semua ciptaannya. Engkau melihat semua ciptaan yang tertata. Engkau melihat ciptaan yang semua ada sistemnya. Engkau melihat ciptaan yang sempurna itu. Semuanya ada fungsinya. Fungsinya ada, tertata ada. Semuanya ada tempatnya. Air di sungai. Dari gunung mengalir ke laut. Kemudian menguap. Wah, itu luar biasa. Dicatat semua oleh Mazmur pasal 104. Gunung-gunung yang ditempatkan. Pemandangan-pemandangan dan pohon-pohon yang ditempatkan begitu rupa oleh Tuhan. Semua ada tempatnya. Semua ada fungsinya. Dan semua dibentuk di dalam satu sistem yang rapi. Ketika kita melihat itu, maka kita akan disadarkan. Siapa ya yang lakukan semua ini ya? Siapa ya yang nata ini ya? Bapak Ibu pernah menyadari, saya mau tanya, bumi ini berputar kan ya? Betul ya Bapak, Ibu? Saya mau tanya, berputarnya ke kiri atau ke kanan? Berputarnya ke kiri atau ke kanan? Gak pernah sadar ya? Oke, kiri atau kanan nggak penting sih, cuman nggak perlu dijawab di sini. Tapi saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, ya nanti kita pelajaran ini, pelajaran geografis nih. Tapi pertanyaannya begini, pernah nggak sekali waktu bumi itu di dalam hidup Anda selama hidup berhenti, nggak berputar, atau putarnya kebalik? Karena apa? Mesinnya sudah aus. Baterainya sudah habis. Ayo bayangin. Pertanyaannya, siapa yang tetap menjaga supaya fungsi itu berjalan? Kita bertanya, siapakah yang tetap menjaga bahwa matahari itu tetap berfungsi sedemikian? Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat ciptaannya, maka kita akan melihat siapa penciptanya. Dan ketika kita sadar siapa penciptanya, yang menciptakan semua dengan sistem, dengan fungsi dan tempat yang tepat, maka tidak ada kata yang bisa terungkap kecuali pujian yang memuliakan penciptanya. Itu yang mau ditegaskan di dalam Mazmur 104. Ketika manusia melihat semua ciptaannya termasuk dirinya, maka dia akan memuji Sang Pencipta dan memuliakannya. Dan kebesaran Tuhan nyata di dalam ciptaannya. Maka Bapak Ibu begini loh. Banyak orang
Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan itu menyatakan mujizat kesembuhan. Mujizat atau keajaiban untuk kesembuhan. Satu hal yang penting begini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan, bayangkan. Matahari aja dia ciptakan sedemikian rupa. Dan dia tempatkan pada tempatnya sampai sekarang. Itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, atmosfer itu dijaga sedemikian rupa. Saudara kalau bisa membandingkan, saya ini pribadi yang kecil. Jangankan masalah kesembuhan satu orang. Kesembuhan umat manusia keseluruhannya Tuhan itu bisa nyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kebesaran. Amin, saudara-saudara. Ini menjadi keyakinan kita. Kebesarannya atas ciptaan. Dan kebesarannya di dalam ciptaan. Dan kebesarannya dalam memelihara ciptaan. Itu membuat kita memuji Tuhan. Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di tempat saudara masing-masing. Kalau gitu apa ya kunci dari pujian? Sehingga manusia terus memuji Tuhan setiap saat. Ada tahu? Bulan ini bulan musik, Bapak Ibu. Dan kita percaya musik adalah merupakan perangkat untuk memuji Tuhan. Nah pertanyaannya, banyak orang memuji hanya kata-kata saja atau kalimat-kalimat atau harmoni, sebuah ungkapan-ungkapan melodi, tapi tidak dari hati. Pertanyaannya begini, apa yang menjadi kunci dari pujian itu? Apa Bapak Ibu? Mungkin Anda yang di rumah bisa menjawab. Oke, kunci dari pujian adalah, ingat ini, kekaguman. Apa? Kekaguman. Ketika saudara-saudara kita berhenti mengaguminya, maka kita akan berhenti memuji. Mazmur 104 menanamkan satu modal, menanamkan satu kesadaran. Engkau akan terus memuji Tuhan. Engkau akan terus menyatakan kebesaran Tuhan ketika engkau selalu kagum pada Tuhan. Dan itu kunci dari semua pujian. Kekaguman kepada Tuhan. Sang pencipta, sang penyelamat dan pemelihara itu. Kekaguman itu yang mendorong kita untuk terus memuji. Meskipun di tengah-tengah penderitaan. Meskipun di tengah-tengah ancaman. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Kita tetap memuliakan dan memuji Tuhan. Karena apa? Kita kagum kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka saudara-saudara, bisa jadi kita menyanyi lagu rohani tanpa kekaguman padanya. Pada saat itu, kita hanya menyanyi dengan mulut, tapi tidak dengan hati. Maka saudara ingat beberapa pernyataan dari pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ngapain sih? Gimana jiwa kita nyanyi? Pemazmur memaksudkan begini saudara-saudara. Ketika engkau menyanyi ya juga melalui kata-katamu, melalui nadamu. Tapi jangan hanya nada dan kata. Pujian itu keluar dari hati yang terdalam. Ada satu yang menggerakkan kata dan nada itu. Menjadi sebuah harmoni dan keindahan. Keindahannya bukan hanya not yang pas atau pitch yang pas. Menyanyi dengan not demi not yang pas. Itu indah. Tapi saudara-saudara yang disebutkan dengan keindahan bukan hanya menyanyi dengan tepat. Tetapi apa? Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Menyanyi dengan penghayatan. Menyanyi dengan kekaguman. Coba satu dengan yang lain di rumah, di tempat Anda masing-masing. Anda jawil teman kiri kanan, orang tua, suami, istri, anak. Bilang gini, menyanyi dengan kekaguman. Beda. Ini bukan hanya soal not, ini bukan hanya soal nada, ini hanya bukan soal kata, tapi menyanyi dengan kekaguman. Maka GKI dengan Kidung Jemaat dan Kidung Baru, saudara-saudara, kata-kata yang ditulis di sana
Itu kata-kata yang penuh dengan kekaguman. Kekaguman kepada apa? Kekaguman kepada Allah yang menciptakan. Kekaguman kepada Allah yang menyelamatkan. Kekaguman kepada Allah yang memelihara. Dan kekaguman Allah yang menjaga gerejanya. Maka ketika kita dipenuhi dengan kekaguman, maka bukan hanya dengan mulut kita menyanyi, tapi dengan hati kita memuji. Saudara-saudara, ada 3 prinsip di dalam Mazmur 104 ini, ayat 31 sampai 34. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita memujinya. Betul? Anda pernah dipaksa Tuhan memujinya? Tidak pernah. Karena apa? Kalau Anda dipaksa, dan kalau terpaksa Anda memujinya, hasilnya bagaimana? Halo? Hasilnya nggak bagus pujiannya. Saudara tahu, orang yang terpaksa melakukan sesuatu gimana? Nggak bagus semua, nggak pas semua. Teman-teman yang main musik, kalau ada yang terpaksa melayani main musik, gimana rasanya? Nggak pas semua. Tuhan tidak pernah memaksa engkau memuji. Tuhan tidak pernah memaksa engkau melayani. Saudara-saudara, terus bilang begini, Pak, kalau nanti saya yang nggak melayani, siapa dong yang melayani? Waduh, ada orang yang pernah ngomong begitu. Kalau saya yang nggak melayani, nanti nggak ada yang melayani. Nanti tunggu dulu. Ini, ingat kalimat ini. Pujianmu tidak akan menambah kemuliaannya. Jika engkau tidak memujinya, kemuliaannya pun tidak akan berkurang. Sedikit pun. Jadi gini, engkau memuji, kemuliaan tidak bertambah. Engkau tidak memuji, kemuliaan tidak berkurang. Karena apa, saudara? Karena kemuliaannya tetap untuk selamanya. Engkau memuji dan tidak memuji, Tuhan tetap mulia, gitu. Dia tidak berkurang dan bertambah. Jangan pikir ya, kalau kita makin nyanyi, makin banyak orang nyanyi sama Tuhan, kemuliaan Tuhan bertambah. No, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu tetap. Dan ini berbeda dengan keyakinan Helenis. Ya, keyakinan Helenis itu Yunani kuno. Ada Zeus, ada dewa-dewa apa lagi coba? Artemis apa lagi? Ada dewa-dewa itu, saudara-saudara. Keyakinan orang Helenis adalah begini. Semakin banyak orang menyembah dewanya atau dewinya, semakin kuatlah dewa atau dewi itu. Semakin banyak pengikut dewa dan dewi itu, maka semakin kuat power dan kuasa dari dewa dan dewi itu. Itu tidak berlaku di dalam keyakinan kepada Allah yang hidup. Dia akan tetap selamanya kemuliaannya dan kebesarannya. Bukan karena kita makin banyak orang yang membesarkan dia, makin dia maha besar. No, saudara-saudara. Kemuliaannya tetap untuk selama-lamanya. Maka ini catatan penting bagi kita. Menyanyi atau memuji Tuhan adalah kesempatanmu untuk membesarkan namanya. Amin. Di dalam bagian ini, memuji, menyanyi, itu bukan hanya dengan mulut, tapi dengan kehidupan. Ingat nggak saudara, kalau engkau melakukan kebaikan, engkau menyatakan kasih, engkau sedang menyanyi bagi dia. Menyanyi dengan apa? Menyanyi dengan karyamu. Memuji dengan karyamu. Ketika engkau menolong orang dalam kesusahan, engkau sedang memuji Tuhan melalui karyamu. Maka saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita memujinya. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa kita ini sering sulit untuk memujinya, betul? Saya mau tanya sama saudara-saudara, apa yang menjadi faktor utama penghalang saudara untuk memuji Tuhan? Satu, hatinya nggak senang gitu. Lagi susah. Yang lain, malas. Yang lain, mangkel. Yang lain, banyak alasan kita tidak memuji Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu, saudara-saudara, bahwa apa? Di dalam hidup kita ini sering sulit untuk memuji Tuhan. Maka saudara-saudara harus diingat bahwa semua pujian kita adalah respon dari karya Allah dalam hidupmu. Tolong jawab pertanyaan saya ini. Tolong sebutkan satu kali saja. Kapan Allah berhenti berkarya dalam hidupmu? Tolong sebutkan. Ada yang bisa sebutkan? Pak, pada saat orang yang saya kasihi Tuhan ambil. Tuhan berhenti untuk menyatakan kasihnya sama saya. Oh ya?
Kenapa Anda mengatakan begitu? Karena ini satu-satunya orang yang saya cintai dan kasih. Engkau ambil. Sepertinya engkau menghentikan kasihmu kepadaku melalui dia. Oh, tunggu dulu. Gini, ingat. Pada saat engkau mengalami kehilangan, bukankah engkau mendapatkan perhatian dari banyak orang? Saya mau tanya sama bapak sama ibu yang mengalami kehilangan. Bukankah ketika engkau mendapatkan banyak teman dan banyak perhatian ini, Allah itu berkarya dan mengasihimu melalui orang-orang? Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Coba sebutkan satu kali kapan Allah berhenti berkarya dalam hidup. Jawabannya apa? Tidak pernah. Kalau dia tidak pernah berhenti berkarya dalam hidupmu, bahkan di tengah kehilanganmu, bahkan di tengah penderitaanmu, dia tidak pernah berhenti berkarya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji itu. Walaupun itu sulit bagi kita untuk memuji. Tapi saudara-saudara, selama kita ada, dia tetap berkarya dalam hidup kita. Bagi hidupmu dan melalui hidup. Sadar nggak saudara-saudara? Bahwa apa? Sekarang ini banyak, ini sulit ya. Ini kondisi makin sulit katanya. Banyak orang kalau sulit itu memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bertahan hidup. Yang penting saya survive. Bisa menjalani ini. Kalau ditanya, ayo tolong orang. Ini saya juga lagi susah. Kenapa Anda nggak berpikir untuk menolong saya? Lebih berputar kepada dirinya. Tapi saudara-saudara sadar nggak? Ketika di dalam kesusahanmu dan penderitaanmu, engkau tetap berdoa dan mengingat dan tetap melakukan dan menyalurkan berkat Tuhan yang engkau terima di dalam kehidupanmu saat ini. Engkau bukan hanya menyatakan kepada orang bahwa engkau baik, tapi engkau sedang menyatakan kepada orang bahwa Tuhan itu baik. Seorang ibu pulang dari gereja membawa nasi bungkus pemberian dari diakonia. Pada saat dia melewati gang yang kecil sebelum masuk ke tempat rumahnya yang hanya 3x3 itu, dia lihat temannya yang juga sebatang kara di gang itu. Dan kemudian dia bertanya, sudah makan hari ini? Pada saat temannya menggelengkan kepala dan mengatakan belum, dia hanya bisa melihat satu bungkusan nasi yang tidak terlalu besar. Dalam hatinya begini, ini kalau dikasih ke dia, saya juga nggak makan. Tuhan ini gimana? Doa ibu ini sederhana gini. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan dengan satu nasi bungkus ini? Tuhan, apa yang bisa saya lakukan di tengah kekurangan saya? Saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia menghampiri temannya, dia membuka bungkusan nasi itu, dan dia bagi 2. Ini berkat dari Tuhan saya terima, tapi saya bagi sama kamu. Saudara yang luar biasa, ibu yang dibagi itu bercerita kepada saya. Ibu yang mendapatkan nasi setengah itu. Terus saya tanya, perasaan ibu bagaimana? Pak, saya sudah berdoa 2 hari. Saya sudah tanya sama tetangga, ngomong sama tetangga saya, tolong kasih tahu anak saya. Selama 2 hari sudah. Nah, ibu sekarang gimana? Tuhan itu baik. Dan dia menyatakan kebaikannya melalui teman saya. Saudara, itu kecil loh. Tapi melalui nasi yang setengah itu adalah penyataan bahwa Tuhan menyatakan kebaikan kepada ibu. Dan apa Bapak? Dan ibu ini memuji Tuhan. Jadi, ketika engkau melakukan kebaikan kepada orang, orang bukan hanya melihat, oh Bapak ini baik ya, bukan hanya itu. Tapi sadar nggak, saudara? Orang ini sedang diteguhkan imannya dan menyatakan bahwa Tuhan itu. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin kita selalu bersuka cita karena
Hati yang gembira adalah apa Bapak Ibu? Apa? Obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ya. Di depan kita, di meja kita penuh dengan makanan jamuan. Ada banyak hal di sana ya. Ini dan itu, berbagai macam versi. Dan semuanya kesukaan kita. Saya mau tanya, hati kita tidak senang, makanan itu jadi enak? Bagaimana Anda menikmati yang enak itu dengan hati yang tidak senang bisa? Kenapa hati yang bersukacita itu penting? Karena dengan hati yang bersukacita, engkau menjalani hidup ini dengan enteng. Dan bisa menikmati segala sesuatu dengan hati yang bersyukur. Betul? Maka kenapa ayat 34 itu menegaskan tentang ini saudara-saudara? Tuhan ingin engkau bersukacita. Tuhan ingin di dalam hidupmu terus bersukacita. Tuhan ingin di dalam keluargamu terus ada sukacita apapun keadaannya. Maka saudara-saudara berdoalah agar engkau senantiasa sadar dan kagum pada kebesarannya. Kekaguman itu adalah dasar dari sukacita yang sejati. Gak bisa digoyang oleh apapun. Di tengah penderitaan pun, di tengah kehilangan pun ada sukacita. Maka saudara-saudara, saya waktu memimpin penghiburan keluarga almarhum Penatua Edi, salah satu putrinya bersaksi. Memang dia lagi marah. Dia masih belum bisa terima keadaan ini. Dia masih banyak pertanyaan. Tapi saudara ingat kesaksiannya? Pada saat waktu dia di rumah sakit, menghantarkan semua baju yang akan dipakai oleh Pak Edi. Dan kemudian menghantarkan sampai ke tempat keputih. Saudara mendengar di tengah-tengah kelelahan dia. Di tengah-tengah banyak pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Di tengah-tengah banyak pergulatan dan pergumulan yang masih harus dijalani. Dia bilang begini, saya heran ya, kenapa di dalam diri saya ada damai sejahtera. Saudara sadar nggak? Hal-hal kayak gini itu sebenarnya mujizat yang Tuhan beri. Mujizat itu bukan hanya kesembuhan, yang sakit jadi sembuh. Tapi di tengah penderitaan ada sukacita dan damai sejahtera. Apakah itu saudara tulis dan catat sebagai mujizat begitu? Karena itu jauh lebih penting daripada apapun. Kesaksian ini meneguhkan kembali kepada saya waktu mendengarkan itu. Betapa Tuhan itu tetap berkarya dan bekerja di dalam keadaan apapun. Bahkan di tengah kehilangan, dia berikan sukacita dan damai sejahtera yang sejati kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, ini keadaan yang sulit dan mungkin sulit. Ada beberapa jemaat yang mengalami kesulitan dan belum bisa move on dari ini. Tapi ingat satu hal, Tuhan tetap memeliharamu dengan damai sejahtera dan sukacita. Untuk engkau tetap hidup dalam pengharapan dan melihat kebesarannya selalu di tengah hidupmu. Maka saudara-saudara, hanya satu faktor utama yang bisa menghilangkan kekagumanmu padanya adalah apa? Kekagumanmu kepada dirimu sendiri. Kesombonganmu, keangkuhanmu. Engkau merasa bisa. Maka saudara-saudara, saya ini agak ngeri. Ada orang yang di dalam COVID ini, dalam masa pandemik ini, bisnisnya nggak masalah, malah begini. Ada loh. Betul ada ya? Ada. Di tengah-tengah orang begini, dia begini, saudara. Pada saat begini, dia kemana-mana bilang gini, loh Pak, saya ke gudang, kemana, saya nggak pakai masker kok. Iya, saya nggak pakai face shield kok, saya nggak pakai apa-apa, saya tetap sehat kok. Terus dia bilang gini, Pak, saya rasa itu hanya konspirasi, Pak. Sampai kaget, saudara, dia ngomong gitu. Ini hanya konspirasi nih semua ini. Terus saya tanya gini, dia sharing sama saya, nah Bapak belajar apa dari sini? Ya pokoknya ya kita harus saling jagalah. Selain itu semuanya Bapak belajar apa? Saudara-saudara, sepanjang dia ngomong, nggak ada sama sekali yang terungkap dalam dirinya ini adalah berkat Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan.
dia diberikan anugerah supaya bisa jadi berkat. Nggak ngomong gitu, saudara-saudara. Yang dia ingat itu dirinya. Karena saya ini, ya karena saya dulu sudah berusaha keras. Dulu Pak sebelum online saya sudah menata dengan baik. Betul ada hikmat, betul. Engkau membangun strategi, betul itu bagus. Tapi jangan lupa itu semua dari mana? Saya ini ya agak khawatir dan cemas begini. Setelah pandemik ini, ada orang yang makin tunduk sama Tuhan, betul. Ada orang yang makin bergantung sama Tuhan, bagus. Ada orang yang makin apa? Makin gak sombong lagi. Aduh, Tuhan menghantam saya dan menghancur, bagus. Ada orang yang selalu ingat kemudian hal-hal yang kecil jadi apa ya? Jadi dasar untuk dia bersukacita. Hal kecil di rumah sama anaknya menikmati itu jadi sukacita, bagus. Tapi saudara-saudara yang saya takutkan apa? Setelah pandemik ini, orang-orang yang sedang mengalami begini, bahkan begini terus, itu malah hatinya keras dan mengandalkan dirinya sendiri. Dan kagum akan keberhasilannya, kagum akan prestasinya, kagum akan kesehatannya. Dan dia lupa siapa yang menjadi sumber kehidupan di dalam hidup. Maka saudara-saudara, Tuhan ingin engkau dan saya bersukacita. Maka hari ini, di awal dari bulan musik ini, marilah sukacita hati kita itu mendasari semua musik dan pujian. Kekaguman itu mendasari semua nyanyian yang kita nyatakan untuk membesarkan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, dan Engkau selalu nyata, ada, dan berkarya terus di dalam hidup. Jadikan kami umat-Mu yang selalu setia dan sadar bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti dan habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, bangun kami untuk kami tetap kagum akan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dan hidup penuh dengan kekaguman dan sukacita selalu apapun keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa dan setia untuk mengerti, memahami kami dan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai jemaat-Mu, jemaat GKI Wiyung Royal Resident, apapun keadaannya. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang ada di dalam kehilangan orang yang dikasihi. Engkau tahu betapa berat mengalami kehilangan ini. Tapi kebaikan Tuhan akan tetap nyata di tengah-tengah kehilangan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu melalui orang-orang yang Engkau tempatkan di dalam kehidupan mereka, yang memperhatikan, menguat dan menopang menjadi komunitas yang terus menjaga iman. Di tengah-tengah penderitaan pula kami percaya juga Tuhan, tetap ada uluran tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan. Kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam kesulitan ekonomi,
bisnis tidak berjalan, semua mandek. Tetapi banyak hal yang harus tetap dibayar. Kami sudah melalui ini selama hampir 8 bulan. Tuhan, kami percaya ini semua karena kekuatan Tuhan kami bertahan. Dan kami percaya kalau sampai saat ini kami bertahan, bisa bertahan. Kami percaya dalam waktu-waktu yang berikutnya, kami juga akan tetap bisa bertahan di dalam iman. Karena Tuhan yang memelihara iman kami. Nyatakan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau yang akan mengakhiri semua hal ini di dalam waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa terutama untuk para medis kami, baik di Surabaya kota dan juga di Jawa Timur dan di Indonesia ini. Mereka yang mengabdi di dalam pelayanan medis, baik perawat, dokter, maupun para medis yang lain di dalam sarana dan prasarana. Tuhan, kami bersyukur ada orang-orang yang mengabdi ini. Terima kasih untuk pengabdian mereka. Tuhan, jaga kehidupan mereka, pelihara hidup mereka dan seisi rumahnya, supaya tetap ya Tuhan, mereka dipakai untuk menjadi ujung tombak penanganan langsung dari virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, kiranya terus ada hikmat yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Supaya bisa mengatasi bukan hanya urusan kota, urusan provinsi, tapi urusan negara yang sangat luas dan kompleks ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap eksis, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keadaan seperti ini. Melalui ibadah online yang disiarkan, biarlah ini tetap mengikat jemaat di dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk program-program melalui online, PA, doa, kumbang, juga bagi remaja dan pemuda, dewasa, muda, dewasa, senior, usiawan, semua. Latihan-latihan. Kami bersyukur Tuhan kami tetap eksis. Bukan hanya untuk beraktivitas saja. Tapi kerinduan kami adalah kami tetap mengabdi pada Tuhan. Kami tetap memuji Tuhan. Kami tetap menyanjung kemuliaan-Mu melalui semua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ke dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Yaitu Allah yang hidup, yang turun menjadi manusia. Menyelamatkan, menebus dosa dan mengangkat kami. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah persekutuan doa pemuda remaja dengan tema Keep It or Share It. Sebagai pembicara adalah Bapak Himawan Teguh Pambudi. Kamu? Iya, kamu. Udah berapa lama tuh mantengin HP-nya? Istirahat dulu, Gih. Tapi aku mau nyampein sesuatu nih. Kalau ternyata nggak semua informasi yang ada di dalam sosial media itu kita butuhkan loh. Apalagi saat ini sosial media banyak dipakai sebagai media propaganda. Pamer, penyebar video bullying, tawuran, hoax, dan lain sebagainya. Lalu, gimana ya cara kita menyaring informasi yang kita butuhkan? Gimana respon kita dalam menghadapi negativity dalam media sosial? Dan yang terakhir nih, penting banget, gimana sih tips supaya media sosial itu bisa dijadikan tempat untuk membagikan positivity sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain? Mau tahu banget? Oke deh, catat tanggalnya, 8 Oktober jam 7 malam, ikut PD KPR GKI Wiyung di Zoom meeting. Oke, kita tunggu ya. Dadah! Yang kedua, doa pagi pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Sintawati. Yang ketiga, ibadah minggu pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8.00 dengan pengkhotbah Ibu Yong Min Lan dengan tema Kuasa Pujian. Yang keempat, cangkruan jemaat pada hari Selasa 13 Oktober 2020 pukul 19.00 dengan pembicara tim pengajaran. Tema sepenting apa digital ministry? Yang kelima, gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Yang keenam, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Yang ketujuh, berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga pada hari Jumat 25 September 2020 pukul 19.30 WIB. Bapak Gedeon Lukas Obaja dengan usia 61 tahun dan jenazah dimakamkan di pemakaman Keputi Surabaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Dengan adanya kebutuhan beberapa penatua baru untuk melengkapi pelayanan majelis jemaat, maka seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident diharapkan untuk mengajukan usulan nama-nama calon penatua, tentunya dengan menimbang syarat-syarat, tugas, dan masa pelayanan berikut ini. Bagaimana cara pengajuan pencalonan penatua? Yang pertama, bawalah dalam doa nama-nama yang Anda ajukan agar Tuhan berkenan menunjukkan
siapakah yang ia utus untuk melayani jemaatnya dan mengemban jabatan gerejawi yang mulia namun berat ini. Yang kedua, orang-orang yang Anda ajukan sebagai penatua jangan dihubungi dulu. Yang ketiga, majelis sangat mengharapkan suara seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Seluruh anggota jemaat dapat mengajukan calon melalui salah satu cara berikut ini. A. Mengisi Google Form yang akan dibagikan. B. Mengisi form pencalonan penatua yang disediakan di gereja dan langsung memasukkan dalam kotak yang tersedia. C. Mengirimkan surat tertutup berisi nama-nama yang dicalonkan dan dikirimkan kepada Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident, Jalan Royal, Babatan Selatan, 18, Kaf F Royal Resident Surabaya. Pengajuan calon penatua mulai 4 Oktober 2020 dan ditunggu selambat-lambatnya 1 November 2020. Sebagai catatan bahwa suara yang sah dan dapat dihitung adalah suara dari anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Kita akan masuk pada pelayanan persembahan. Hari ini di samping persembahan kantong, kita juga diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja atau yang disingkat P3G GKI Wiyung Royal Resident. Jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui berangkas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18 atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya mengiringi kita mengumpulkan persembahan. Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku
Undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Lewat pemeliharaan-Mu sampai hari ini, kami bisa menikmati hidup yang Tuhan nyatakan baik adanya. Keadaan yang baik, kesehatan yang baik, dan segala pun apa yang kami alami, kami percaya Engkau Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat buat majelis jemaat, badan pelayanan di tempat ini. Supaya dengan hikmat itu kami menggunakannya untuk menyenangkan hati Tuhan lewat uang yang kami gunakan dalam pelayanan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan jujur ingin ku ikat dengan genamu. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh. Persekutuan yang hilang sesat, bawa badannya yang susah benar. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Kehidupan, kesejahteraan, kebahagiaan, penyertaan dan perlindungan, kuasa dan hikmat senantiasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sekarang ini, seterusnya, hingga sepanjang masa. Amin.
teguh